Perkenalkan, nama saya Jessica Marta Simanullang. Saya dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan mengenai ASEAN Productivity Organization yang ada sejak tahun 1961. Nah, pembahasan yang akan kita bahas ialah terdiri dari 4, yaitu gambaran, sejarah, anggota-anggota dari APO, serta lokasi kantor dari APO sendiri. Yang pertama adalah gambaran. ASEAN Productivity Organization atau yang disingkat APO adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1961 untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia Pasifik melalui kerjasama timbal balik. APO berkontribusi pada pengembangan sosial ekonomi berkelanjutan di wilayah Asia melalui layanan penasihat kebijakan, bertindak sebagai penggerak, dan melakukan inisiatif cerdas di sektor industri pertanian dan sektor publik. APO membentuk masa depan kawasan dengan membantu ekonomi anggota dalam merumuskan strategi nasional untuk meningkatkan produktivitas dan melalui berbagai upaya pengembangan kapasitas kelembagaan termasuk penelitian dan pusat keunggulan di negara-negara anggota yang mana bersifat non-politis, nirlaba, dan tidak diskriminasi. Selanjutnya ialah misi, penglihatan, dan arah strategis. Misi dari APO sendiri ialah berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan di Asia dan Pasifik melalui peningkatan produktivitas. Yang kedua ialah penglihatan. Nah, untuk menjadi organisasi internasional terkemuka dalam peningkatan produktivitas, memungkinkan ekonomi APO menjadi lebih produktif dan kompetitif pada tahun 2020. Yang ketiga, arah strategis. Arah strategis dari APO sendiri ialah memperkuat NPO dan mempromosikan pengembangan UKM dan masyarakat, katalis pertumbuhan produktivitas yang dipimpin sebuah inovasi. Nah, adapun 5 peran kunci APO ialah think tank, katalisator, penasihat regional, pembangunan institusi, dan clearing house untuk informasi produktivitas. Yang pertama ada think tank. APO melakukan penelitian tentang kebutuhan yang muncul dari anggota untuk tindak lanjut mereka dan untuk menentukan bantuan yang sesuai bagi mereka. Yang kedua adalah katalisator. Nah, APO mempromosikan aliansi bilateral dan multilateral di antara anggota dan di antara mereka dan orang lain di luar wilayah APO untuk kolaborasi dalam kegiatan terkait produktivitas untuk saling menguntungkan. Yang ketiga adalah penasihat regional. APO mensurvei kebijakan dan kinerja ekonomi dan pembangunan masing-masing anggota dan membantu dalam merumuskan perubahan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang keempat ialah pembangunan institusi. APO memperkuat kemampuan organisasi produktivitas nasional atau NPO dan lembaga lainnya untuk memberikan layanan promosi, pelatihan, dan konsultasi produktivitas kepada sektor publik dan swasta. Yang terakhir ialah clearing house untuk informasi produktivitas. APO memfasilitasi penyebaran dan pertukaran informasi tentang produktivitas di antara anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, setelah kita bahas 5 peran kunci APO tadi, mari kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sejarah dari APO. Pada tahun 1959, Konferensi Produktivitas Meja Bundar Asia I diadakan di Tokyo, Jepang. Komite sementara ditugaskan untuk merancang konvensi untuk pembentukan badan produktivitas. Pada tahun selanjutnya, sesi perdana badan pimpinan APO diadakan di Tokyo dan sekretaris jenderal pertama ditunjuk. APO secara resmi didirikan dengan 8 anggota pendiri. Layanan pakar teknis atau tes dimulai dan buletin bulanan produktivitas Asia diluncurkan. Pada tahun selanjutnya, simposium pertama tentang manajemen punca diadakan. Simposium dan seminar diperkenalkan. Kemudian misi studi dikirim keluar Asia ke Amerika Serikat, Inggris, dan Denmark. Hong Kong bergabung dengan APO. Pada tahun selanjutnya, Ford Foundation menyediakan dana untuk kursus pelatih manajemen bisnis dan konsultan kecil. Kemudian tahun 1965, Republik Vietnam dan Iran bergabung dengan APO. Intisari produktivitas triwulan mulai dipublikasikan. Nah, kemudian pada tahun selanjutnya, pemerintah Jepang memberikan status resmi APO sebagai organisasi internasional. Nah, sebuah pertemuan diadakan di Hong Kong tentang rencana 5 tahun pertama APO. Kemudian pada tahun 1970, Kongres Produktivitas Asia pertama diadakan di Tokyo dan deklarasi produktivitas untuk wilayah Asia diadopsi. Nah, pada tahun selanjutnya, ADB dan USAID menawarkan hibah keuangan kepada APO. Pada tahun 1974, program penelitian dan perencanaan mulai beroperasi.
Pada tahun 1975, GBM ke-17 mengadopsi pengembangan kapasitas kelembagaan NPO dan fokus pada produktivitas tingkat perusahaan sebagai kebijakan. Tahun selanjutnya, SD Asanta dari Nepal memenangkan kontes desain bendera APO. Pada tahun 1980, Kongres Produktivitas Asia kedua diadakan di Hong Kong untuk menandai peringatan ke-20 APO. Selanjutnya, penghargaan APO diubah namanya menjadi penghargaan regional APO dan penghargaan nasional APO diperkenalkan. Selanjutnya, peringatan 25 tahun APO ditandai dengan Kongres Produktivitas Internasional di Kuala Lumpur. Kemudian tahun selanjutnya, negara bagian Australia Barat diberi status pengamat pada tahun 1989. Kemudian selanjutnya, peringatan 30 tahun APO ditandai dengan Kongres Produktivitas Internasional di Bangkok, di mana deklarasi Bangkok tentang produktivitas untuk kualitas kerja yang lebih baik diadopsi. Produksi bersih menjadi fokus, jurnal produktivitas mulai publikasi. Selanjutnya, program khusus untuk lingkungan diluncurkan dan konsep produktivitas hijau dikembangkan. Kemudian, selanjutnya kerjasama Selatan-Selatan untuk mendukung program bantuan industri diluncurkan. Kemudian pada tahun 1997, APO menandatangani nota kesepakatan dengan Pusat Kegiatan Program Industri dan Lingkungan Program Lingkungan PBB atau UNEP. Kemudian pada tahun 2000, evaluasi eksternal pertama proyek APO dilakukan oleh para ahli independen. Peringatan 40 tahun APO ditandai dengan konferensi internasional pertama tentang produktivitas di IJIC. Selanjutnya, proyek konferensi video berbasis web APO pertama di TKM diselenggarakan. Kemudian tahun selanjutnya, penghargaan regional APO diberikan pada 4 orang dan penghargaan nasional APO kepada 10 orang. Nah, terus berlanjut hingga pada akhirnya yang baru-baru ini ialah Turki masuk menjadi anggota APO. Wah, ternyata sejarah dari APO lumayan banyak juga ya. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya mengenai anggota-anggota atau negara-negara bagian dari APO yang berjumlah 20 negara hingga saat ini. Sebanyak 20 negara menjadi anggota APO, yakni Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Jepang, Korea, Laos, PDR, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Nah, setelah kita mengetahui anggota-anggota dari APO, di mana sih lokasi kantor pusatnya? Jadi, lokasi kantor pusat dari APO sendiri ialah berada di Tokyo, Jepang. Nah, jadi kita sampai di penghujung presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dari penjelasan yang saya jelaskan di sini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.